Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnur Sidik dari kelas 4D. Sekarang saya akan menjelaskan tentang unit converter ya. Di sini kita akan close. Oke, pertama-tama mari kita bicarakan dulu codingannya. Yang pertama ini kita memakai import router material. Itu kita untuk mengimport pustaka material dari router. Lalu input service dat ini kita menggunakan layan disediakan dalam router, dan ini dalam kedengaran ini pustaka ini digunakan untuk membatasi input pada text field hanya pada angka saja. Maksudnya gimana? Di dalam sini kita bisa hanya menginput angka doang nih, karena kan ini kan kita kan unit converter kan Pak, pasti apa tuh wujudnya angka, mungkin kalimat. Oke, kemudian kita langsung ke ini di main. Sini kita memakai stateful widget. Widget ini memiliki state yang berubah selama masa hidupnya. Lalu stateful widget digunakan ketika kita ingin merespon perubahan data atau keadaan internalnya. Lalu kemudian di sini ada kelas sampai ons. Di sini kelas ini yang membawa state up adalah tempat di mana state dari widget MyApp dikelola. Kemudian di bagian let double number from, let ini maksudnya variabel ini akan diinisialisasi nanti sebelum digunakan. Lalu number from ini menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna untuk dikonversi. Lalu start measure menyimpan satuan asal yang dipilih oleh pengguna dari dropdown. Lalu convert measure menyimpan satuan tujuan yang dipilih oleh pengguna dari dropdown. Lalu yang final measure ini fungsinya digunakan untuk daftar yang berisi sebagai satuan yang dapat dipilih untuk konversi. Kata kunci final menunjukkan bahwa daftar ini tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Kemudian final ini sampai stream message. Di bagian maksud ini adalah peta atau map yang menghubungkan nama satuan dengan indeks mereka. Misalnya mayoritas memiliki indeks 0, mayoritas 1. Lalu indeks ini digunakan untuk mengakses nilai konversi dalam tabel atau formula. Lalu ini final dinamik formula. Ini adalah tabel konversi yang mendefinisikan faktor konversi antara berbagai satuan. Tabel ini disimpan sebagai map, di mana kunci adalah indeks satuan asal sebagai string dan nilai adalah daftar faktor konversi ke satuan tujuan. Misalnya formula 0 ini adalah faktor konversi dari meter ke satuan lain. Faktor pertama adalah 1, kemudian sendiri faktor kedua adalah 0,01, yaitu konversi ke kilometer, dan seterusnya. Lalu yang di subset ini menyimpan pesan hasil konversi yang akan ditampilkan kepada pengguna. Inisialisasi awalnya adalah kosong. Lalu ini gaya teks yang digunakan untuk input pengguna. Ini untuk input pengguna, lalu yang ini untuk label. Lalu yang override ini menunjukkan bahwa kita sedang memakai instead. Lalu yang mana ya? This case kelam. Lalu yang ini source promotion. Oke, lalu yang method ini kita pakai unit converter. Sungguh panjang ya mainnya sampai sini.
cukup banyak. Tapi tunggu dulu, kita cek masih kan methods. Oke. Sungguh banyak ya hal yang nanti dijelaskannya. Lalu kita dari awal, dari widget bullet. Widget bullet ini untuk membangun antar pemuka UI dari widget ini dipanggil setiap kali ada perubahan pada state widget. Lalu yang material adalah widget yang menyediakan struktur dasar apakah kita termasuk tema atau navigator. Lalu yang title ini adalah judul aplikasi. Lalu untuk home ini menyediakan struktur dasar halaman aplikasi termasuk bar, body, floating action button dan lain-lain. Lalu yang bar ini adalah bar aplikasi yang biasanya muncul di bagian atas layar. Oke, ini di atas layar ini muncul. Lalu kemudian ini untuk memusatkan childnya, memusatkan child ini ke tengah-tengah aja. Lalu yang di bagian child di bagian kolom, lalu di bagian kolomnya widget yang mengatur childnya dalam satu kolom vertikal. Sungguh banyak. Main axis, ini filter yang teks input. Lalu ini content size nya 10 untuk menambah ruang vertikal sebesar 10. Lalu untuk text field dia menginput yang memungkinkan pengguna memasukkan teks Lalu yang filtering ini membatasi input hanya pada angka dan satu titik desimal. Filtering text input.allow ini digunakan untuk menerapkan ekspresi reguler ini. Lalu yang on-chain text adalah callback yang dipanggil setiap kali teks di dalam text field ini. Lalu var rv ini double pass text, mencoba mengubah string jadi double. Jika berhasil maka nilai double, jika tidak maka null. Ini if nih. If try pass berhasil, kita mengubah number from dan memanggil set state untuk memberitahu Flutter agar merender ulang dengan widget state baru. Lalu yang decoration ini digunakan untuk memberikan petunjuk pada text field, dalam hal ini enter value. Lalu kita drop down untuk memilih satuan. Drop down button adalah widget yang memungkinkan pengguna untuk memilih satu nilai dari daftar drop down. Lalu ini mengatur untuk pembuatan akan mengambil seluruh label tersedia. Stylenya ada gaya teks hitam yang dipilih. Lalu yang hitam sampai sini itu fungsinya adalah daftar item yang akan ditampilkan dalam drop down. Kita menggunakan map untuk mengubah setiap elemen dari measure menjadi drop down menu item. Lalu ini on-chain sini sampai sini ya, itu dipanggil saat pengguna memilih item baru dari drop down. Kita memperbarui set start measure dan convert measure sesuai dengan pilihan pengguna dan memanggil set state. Oke. Lalu elevate button adalah tombol yang sedikit diangkat dari permukaan untuk memberikan efeknya lebih lebih menarik, lebih nampak gitu. Lalu on press zero number. Sini sampai sini adalah callback yang dipanggil saat dipanggil
saat tombol ditekan. Ini memanggil metode convert untuk melakukan konversi. Lalu kemudian di bagian akhir convertnya, void convert. Metode ini melakukan konversi dari satu ke satu lain. Lalu inform ini mengambil indeks dari satuan asal menggunakan measure map. Lalu ini mengambil indeks dari satuan tujuan menggunakan measure map. Lalu ini menghitung hasil konversi dengan mengalirkan nilai yang dimasukkan dengan faktor konversi. Lalu yang F memperbarui resume set dengan hasil konversi dan memanggil set state untuk merender ulang widget dengan pesan hasil yang baru seperti ini. Ya, kita hidupkan dulu. Kita masukkan 5.000 meter ke kilometer. Meters ke kilometer adalah 5 kilometer. Lalu kita ubah gram, 5.000 grams ke kilogram. Hasilnya adalah 0,5 kilogram. Kita tambahkan 0 dikit, convert lagi, masih 0 kilogram. Kita ganti ounce ke feet, bisa nggak ya? Bisa. Kita ganti grams, otomatis deh. Oke, sini juga kita memakai if ya, jika dia misalnya ini kan kita milih miles, lalu kita pilih pounds, maka dia akan otomatis kan default itu grams. Lalu misalnya kita milih meters, nah dia akan menekan batunya hanya di bagian meters doang yang berhubungan dengan meters. Oke, itu aja. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Bye bye.